So, halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, channel Doyer Haryadi Simanjuntak. Di video kali ini adalah video part 3 ya, yang judulnya membaca akselerometer atau data akselerometer dari MPU 6050. Oke. Jadi di video kali ini yang part 3 ini kita akan membahas mengenai akselerometer sendiri, apa itu akselerometer berdasarkan grafik ya atau diagram lah, menurut gambar gitu. Satu lagi itu bagaimana men-setting bit akselerometer. Yang ketiga, membaca data kasar akselerometer dari MPU 6050. Lalu yang terakhir nanti kalau tidak terlalu panjang videonya saya akan membuat bagaimana cara mengolah data kasar tersebut menjadi sudut ya dalam derajat. Oke, mari kita saksikan yang bagian pertamanya yaitu bagaimana cara kerja atau teori dari akselerometer. Oke guys, sekarang kita masuk bagian pertama yaitu teori akselerometer. Jadi si akselerometer ini adalah alat untuk mengukur percepatan ya, acceleration bahasa Inggrisnya ya, percepatan. Nah dalam MPU ini percepatan apa yang diukur yaitu percepatan gravitasi atau G-force ya. Berapa besarnya percepatan gravitasi yang dialami di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Nah, nilai besarnya atau nilai daripada G-force itu merupakan konstanta yang pada umumnya di permukaan bumi itu 9,8065 meter per detik kuadrat ya. Nah, oleh si MPU dia bisa rasakan itu, dia bisa ukur itu ya dengan menggunakan, nanti saya jelasin bagaimana dia bisa merasakan, bagaimana cara dia mensensing yang namanya nilai percepatan gravitasi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada percepatannya 9,8. Saya istilahnya approximation atau pendekatan yaitu 9,8 seperti yang biasa dipakai di perhitungan-perhitungan biasa ya. 9,8 meter per sekon itu setara dengan 1G ya. 1G. Kemudian bisa kalian lihat ya. Satu gravitasi, satu G-force. Nah, pertanyaannya bagaimana si MPU merasakan yang namanya G-force atau percepatan gravitasi? Nah, kita tahu semua benda akan ditarik oleh gravitasi, makanya dia jatuh ke bumi ya. Disebutlah dia percepatan gravitasi. Nah, si oleh sensor seperti yang saya jelaskan di part pertama itu, kalau masih belum tahu part pertama seperti apa boleh kalian lihat. Ada sebuah plat ya terpisah sejauh D. Ini saya ulangi lagi ya, di mana plat tersebut mempunyai luas penampang A. Masing-masing A sama, di antaranya itu terdapat yang namanya ruang hampa yang memiliki permeabilitas ya. Ini saya tidak tahu, lupa saya berapa konstanta ini nilainya, boleh kalian cek, epsilon 0. Lalu di satu plat ini diletakkan yang namanya pegas. Nah, pegas ini berayun kalau dia merasakan getaran. Nah, getaran yang saya maksud ini adalah percepatan gravitasi. Apakah dia percepatan gravitasi di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, konsep inilah yang dipakai si sensor MPU. Pertanyaannya bagaimana caranya dia bisa berubah menjadi angka-angka, kan begitu. Nah, ini tidak lain adalah sensor kapasitif ya, atau kapasitansi. Jadi kalau yang ini plat yang bebas ini plat bebas ya, bisa berayun-ayun, yang ini platnya tetap. Nah, plat bebas ini kalau merasakan getaran dia akan berayun, dia bisa berayun ke atas, bisa berayun ke bawah. Pada saat dia berayun ke atas, nilai D semakin besar. Kalau dia berayun ke bawah, nilai D semakin kecil. Nah, oleh karena ini masuklah persamaan kapasitansi di mana nilai kapasitansi sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali luas penampang dibagi D.
A adalah luas penampang, D adalah ini jarak ini ya. C adalah nilai kapasitor, epsilon 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Nah, yang divariasikan di sini adalah nilai D yang dikaitkan dengan C. Saya sederhanakan persamaannya, hanya D saja di sebelah kiri, maka sama dengan epsilon 0 dibagi epsilon 0 dikali A dibagi C. Oke. Nah, setelah itu, karena di sini ada pegas yang diikatkan pada suatu benda ya, yang berbentuk sisir nanti. Ini kalau kalian namanya mikrostruktur, ini struktur yang nanti seperti sisir begini ya, satu yang diam, satu yang tidak diam. Nah, jadi kalau ini supaya dia bisa mendapatkan percepatan, kita kaitkan dengan yang namanya hukum Hooke ya. Hukum apa tidak? Hukum Hooke. Apa isi hukum Hooke? F atau gaya sama dengan K dikali delta X, perubahan jarak. Apa maksudnya ini kan gitu? Kalau misalkan ada sebuah benda di atas lantai ya, ini lantai kita bilang A. Lalu ini kotak. Di kotak yang satu diletakkan pegas. Lalu pegasnya ditaruh di dinding yang satu. Ini kita tarik, maka pegasnya merenggang, lalu dilepas dia akan mengayun ke sini dan mengayun ke sana. Analogi inilah yang dipakai di sini. Ya. Jadi ada kaitannya hukum Hooke dengan yang ini. Jadi bagaimana caranya? Tinggal kita tukar. Delta X ini adalah perubahan jarak pada saat dia diam, pada saat dia bergerak ke sana. Nah, itu sini. Ini perbedaannya adalah delta X. Jadi delta X yang ada di sini sama dengan di sini. Tinggal kita ganti, maka hukum Hooke tadi berubah menjadi K dikali delta X. Delta X tadi saya bilang sama dengan D. K dikali D. D-nya kita tukar dengan yang ini. K dikali epsilon 0 dikali A dibagi C. Nah, sekarang kita amati dulu ini persamaannya. A adalah sebuah luas penampang ini yang sudah fix. Jadi ini adalah konstanta. Epsilon 0 adalah konstanta. Ini pun adalah konstanta, konstanta pegas namanya. Ini konstanta pegas. Konstanta ruang permeabilitas ruang hampa. Ini luas penampangnya konstanta, yang ini bervariasi. C dengan D tadi ya bervariasi ya. Kalau misalkan di sini D-nya semakin jauh, C-nya semakin kecil. Kalau D-nya semakin dekat, C-nya semakin gede ya. Kalau A-nya sudah fix ya, yang dianggap konstanta. Maka si konstanta saya biarkan di depan, yaitu K epsilon ya, K epsilon 0 dikali luas penampang dibagi C. Ini masih konstanta Hooke. Nah, dia belum lagi menjadi percepatan gravitasi ya. Ini agak panjang, tapi ini sangat penting sama kalian ya. Nah, oleh karena itu, dia merasakan getaran, kita kaitkan ke hukum kedua Newton. Di mana hukum kedua Newton sama dengan gaya setara dengan massa dikali percepatan ya. Nah, percepatan maksudnya analoginya seperti apa? Lalu kita buat begini. Misalkan di atas lantai lagi ada kotak. Kotaknya diberi gaya ke sana. Maka kotaknya bergerak kan, istilahnya ditarik begini. Nah, pergerakannya itulah percepatan. Semakin besar gaya yang kamu berikan kepada kotak, maka percepatannya semakin besar. Massanya tetap konstan kan gitu. Jadi kita gunakan hukum kedua Newton. Maka tadi kan sebelah kiri adalah F. Di sini ada F juga. Tinggal kita gabungkan, yaitu F sama dengan M dikali A. F-nya kita tukar dengan ini. Jadi K epsilon 0 dikali luas penampang dibagi C
sama dengan massa dikali percepatan. Kita ingin percepatan ini dirasakan di setiap sumbu, maka kita konversikan atau kita tukar. A sama dengan konstanta dikali epsilon 0 dikali A dibagi C dikali M. Nah, sekarang sudah dapat persamaannya. Inilah yang dirasakan si akselerometer ya, dikaitkan dengan hukum Hooke, dikaitkan dengan hukum Newton, dikaitkan dengan kapasitansi. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya, dan sedikit bisa diterima akal ya, dari mana nilai-nilai ini. Nah, pertanyaannya kok bisa saya tahu ini? Ya, saya jurusan fisika. Jadi, khususnya fisika instrumentasi, yang hal-hal begini sudah sering saya lihat dan mudah dipahami ya. Dan kebetulan saya suka ya elektronik, komputer juga. Nah, oke, dari sini sudah kalian masuk akal ya istilahnya. Nah, si A inilah yang dibaca si MPU, apakah itu di sumbu X, apa di sumbu Y, atau di sumbu Z. Baik, oke. Paham ya semua ya? Sekarang kita lihat bagaimana cara men-setting bit akselerometer ya, supaya bisa aktif ya. Oke guys, sekarang kita masuk yang namanya setting bit akselerometer. Seperti layaknya sensor suhu kemarin yang dari MPU itu, perlu di setting yang namanya data bitnya ya, setting bitnya ya, sorry ya. Nah, caranya adalah pergi kalian ke register map, kalian lihat di mana ada yang namanya tertulis accelerometer. Oke. Seperti yang saya bilang, bit yang ini tidak perlu kalian urus ya. Nggak perlu kalian urus. Yang ini juga config nggak perlu kalian urus. Kita pergi ke accelerometer konfigurasi atau di alamat heksanya di map registernya itu di 1C. Nah, di 1C ini ada bit-bit yang perlu kita set. Ada XASD, YASD, ZASD, AFS sel 10. Nah, saya jelasin dulu nih supaya kalian tidak bingung nanti kalau misalkan kalian mau mandiri ya. Ini XA ini adalah sumbu X akselerometer. Ini SD ini apa nih kemarin? Sampel test kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat nanti di bawahnya. Saya kalau misalnya salah saya cek, saya ralat lagi. Ini adalah sumbu Y akselerometer self test. Sorry, ini self test namanya. Tes mandiri ya. Ini juga akselerometer di sumbu X self test. Ini juga self test di sumbu Z akselerometer. AFS ini adalah akselerometer S. Nanti kita lihat bawah. Kita cek aja deh. 1C. Yang jelas SEL ini select, panjangnya adalah 2 bit ya. Panjangnya 2 bit, bit 3, bit 4 ini. Sisanya nggak ada isinya. Kita lihat dulu. Ini ada. Ini ada tertulis aksel ya. Jadi di sini semua nilai-nilainya tersimpan. Nanti kita bagaimana cara mengambilnya dari sini. Kita lihat dulu yang 1C tadi. Kita masuk dulu setting bit 1C-nya. Baik. Ini dia akselerometer konfigurasi. Ya, konfigurasi akselerometer ini ada 1C, XA, YA, ST, ZA, AFS, SEL. Oke. XA itu adalah dibilangnya untuk mengontrol sumbu X akselerometer self test. Ya, ini dia self test response. Nggak perlu kalian pikirkan itu. Kita masuk ke bagian bawah aja. Nah, ini dia AFS SEL. Accelerometer full scale select. Jadi dia perlu yang namanya pembagian nantinya. Kita pilih, tadi kan kita setting nih, masuk setting konfigurasi ya. Kita mau pilih yang full scale-nya 2 plus minus 2G. Jadi yang diukur dari atau yang dikeluarkan dari MPU ini nanti adalah dalam satuan G atau G-force atau yang sama setara dengan meter per second kuadrat. Itu perlu dicatat teman-teman. Keluarannya adalah kalau J atau G-force yang sama dengan meter per second kuadrat. Jadi kita setting ke plus minus 2G. Kenapa plus minus 2G? Kenapa enggak yang lain? Karena menurut datasheet ini plus minus 2G ini lebih istilahnya
pembacaannya akurat ya. Hanya itu saja, akurat. Jadi kalau misalkan kita setting 0 di AFS SEL ini, maka yang dibuat FS atau full scale range-nya adalah plus minus 2G. Kalau kita kasih bit 1 itu kalau misalkan tadi panjangnya 2 bit ya, bit 1 itu berarti 01 ya, karena 2 bit 01. Kalau kita mau setting 8G, jadi kasih 2, yaitu 0 10 sorry 010 ya. Kalau mau setting 3 11. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara memprogramnya untuk konfigurasi. Baik, dari program sebelumnya ya, yang part 2 kalian sudah belajar bagaimana cara membaca suhunya ya dari MPU 6050. Sekarang kita mau membaca data akselerometernya dari MPU 6050. Nah, ini program sebelumnya ya, bisa kalian lihat di part 2. Jadi ya, ini kurang di sini ada suhu ya. Terakhir kemarin di sini ada float suhu. Oke. Nah, kemarin di sini ada suhu. Nah, jadi kita ingin membaca data akselerometer dari MPU. Caranya kita harus setting dulu register map di MPU tersebut yang berhubungan dengan akselerometer, yaitu tadi seperti yang saya terangkan ada di 1C ya. Jadi kita mulai transmisi untuk mengaktifkan si akselerometer. Wire begin transmission di 0 hexa 68 adalah alamat, sekali lagi alamat si MPU. Baru wire.write, masuk kita ke bagian map registernya 0 hexa 1C tadi. Nah, si 0 hexa 1C ini ingin kita men-setting yang namanya akselerometer full scale-nya ya, yaitu di alamat 000 semua. Jadi registernya itu kita mau pingin di register bit 4 dan 5 itu kita setting. Kalau dia bit 4 dan 5 dari kanan ke kiri kita tulis 10. Ini seperti ini contohnya, saya tulis saja dalam bentuk biner biar bisa kalian lihat. Tadi register itu panjangnya adalah 8 bit ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 8. Nah, bit keempat dan kelima ini adalah untuk men-setting AFS select, di mana panjangnya 2 bit, yaitu bit 3 dan bit 4 ya. Sekali lagi, bit 3, bit 4, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, atau sederhananya di bit 4 dan 5. Sudah? Tadi tabel AFS cell tadi kalau diisikan 00, maka sensitivitas akselerometer kita setting plus minus 2G. Kalau kita kasih di sini 1, maka dia berapa G tadi? 4G ya. Kalau kita isikan di sini dia 1, maka di situ 8G maksud saya. Nah, demikian seterusnya. Karena kita ingin sensitivitasnya paling sensitif, yaitu plus minus 2G, sederhananya setting 0 semua. Oke. Kalau misalnya bingung seperti apa setting register bit ini, bit register ini boleh cek di video part yang kedua. Oke. Lalu kita akhiri transmission WRN transmission tanpa parameter. Oke. Setelah saya setting dia bitnya ke plus minus 2G, sekarang kita baca. Jadi si float, saya pingin program ini dipanggil di awal si sensor suhunya, seolah-olah kita kalau membaca sensor suhunya hanya sekali panggil aja ketika hidup. Serial monitornya hanya muncul sekali aja sensor suhunya ya. Jadi caranya adalah saya pingin letakkan si pembacaan sensor suhu ini di bagian atas, di bagian setup.
biar sedikit elegan ya. Bisa sih sebenarnya kalian buat di bagian loop, nggak ada masalah. Tapi ingat, variabelnya buatkan di global ya, supaya bisa diakses, yaitu float suhu. Nah, sekarang tadi saya sudah setting yang namanya bit accelerometer. Sekarang saya mau membacanya. Setelah saya baca, lalu saya simpan di variabel, maka perlu saya tuliskan yang namanya variabel, yaitu float. Saya simbol accelerometer di sumbu X, accelerometer di sumbu Y, accelerometer di sumbu Z. Ya, lalu saya mulai mengambil data. Pertama adalah wire.begin transmission di alamat 0 hexa 68 ya, tutup kurung, titik koma, baru wire.write di alamat mana tadi, semua tersimpan si apa tadi, si bit-bit data tadi, yaitu di hexa 3B ya, sifatkan tadi yang di atas yang saya tunjukkan. Lalu kita akhiri transmission tanpa parameter. Lalu selama wire titik available sebanyak atau lebih kecil dari 2 byte panjangnya, bukan 2 byte ya, 6 byte. Tadi kan yang saya tunjukkan ada accelerometer XH, XL, low dan high ya. Jadi itu terdiri dari masing-masing 2 byte, di mana satu byte-nya itu ada 8 bit, jadi totalnya ada 16 bit. Oke. Sekali lagi, 2 byte itu setara dengan 16 bit. 1 byte 8 bit. Karena data si accelerometer ini masing-masing 2 byte setiap sumbu, maka ada 6 byte lah yang kita butuhkan. Mudah-mudahan itu masuk akal sama kalian ya. Setelah itu, karena dia ada jumlahnya setiap sumbu adalah 2 byte, maka 3 sumbu X, Y, Z accelerometer itu berjumlah 6 byte atau 12 bit. Bukan, 48 ya. 6 kali 3, 6 kali 8 ya, 48 bit. Jadi bagaimana caranya? Kita masukkan dulu wire.request. Kita minta dulu data from 0 hexa 68 berjumlah. Nah, parameternya ada 2 ya. Satu adalah alamatnya ini, alamat si MPU. Satu lagi jumlah yang kita harapkan, yaitu 6. Barulah kita masukkan ke si variabel-variabel tadi, yaitu wire.read digeser 8 kali, 8 bit maksudnya. Lalu wire.read titik koma. Nah, ini untuk membaca sekaligus 2 byte ya. Jadi ini adalah Excel-nya, yang ini adalah Excel X out-nya. Demikian juga untuk yang Y, saya copy. Saya ganti ke ini variabelnya. Konsepnya sama ya. Lalu saya kasih print, tampilkan di monitor, serial print accelerometer di sumbu X. Lalu saya kasih pemisah biar gampang kita baca nantinya, koma, spasi, copy, biar gampang, biar cepat juga. Tinggal ganti, jangan lupa kasih print line untuk pembatasnya nanti. Ini adalah AZ, yang ini AY. Great. Sekarang kita compile dulu, ada nggak errornya? Ya, apa ini? Kurang. Petik 2. Ini juga petik 2. Oke,
compile sekali lagi, mudah-mudahan nggak ada error. Baik, sekarang saya upload. Berhasil. Kita lihat serial monitornya. Oke. Kalian lihat itu angkanya nggak karu-karuan. Saya suruh tadi ada delay nggak? Oh, pantas. Saya tidak kasih delay, makanya begini, kacau. Coba saya tambahin delaynya ya. Oke, ini dia. Bisa kalian lihat ya. Tampilan pertamanya itu adalah 25,66, yaitu suhu yang ada di MPU 6050. Nah, ini adalah data di akselerometer sumbu J, X, yang ini sumbu Y, yang ini sumbu Z-nya. Oke, begitu caranya mengambil data kasar dari si MPU 6050, yaitu data kasar dari akselerometer. Sekarang kita lihat bagaimana ini kita ubah menjadi bentuk nilai G. Mari kita saksikan. Oke, ini lagi kembali lagi ke data sheet-nya ya. Tadi di akselerometer sudah saya tunjukkan ini bagaimana dan bagaimana. Sekarang kita mau lihat, mau membaca, mau mengeluarkannya dalam bentuk nilai G ya, atau percepatan atau G-force atau percepatan gravitasinya. Nah, tadi sudah dipilih yang namanya akselerometer full scale select, yaitu plus minus 2G. Supaya dia membaca 2G, kita perlu membagi data yang terbaca dengan 16384. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita baca itu adalah LSB atau less significant bit ditambah most significant bit ya. Jadi total adalah ini. Nah, per gravitasi. Jadi setiap 1G adalah 16384. Jadi kalau yang dibaca adalah misalkan 10.000 atau 5.000 LSB, maka dibagi dengan ini supaya mendapatkan berapa G yang yang dibaca ya. Sekarang kita kembali ke programnya. Baik. Supaya dia menjadi berbentuk nilai gravitasi, maka kita perlu ubah seperti yang saya jelasin tadi, yaitu dengan membagi dengan angka berapa tadi? 16384 ya. Baik. Jadi nilai percepatan di sumbu X itu nilai percepatan di sumbu X dibagi 16384. Oke. Saya kupas D lagi. Ganti ini menjadi sumbu Y. Ini menjadi di sumbu Y. Ini Z. Dan ini di Z. Oke, sekarang saya compile dan upload. Mudah-mudahan berhasil. Tidak ada yang salah ya, sintaksnya sudah benar. Kita lihat serial monitor. Seperti kalian lihat, ini adalah suhunya di awal. Lalu ini nilai percepatan gravitasi di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Pertanyaannya, di sumbu Z ini kenapa besar ya? Nah, ini besar karena yang dirasakan di sumbu Z itu adalah nilai gravitasi yang menuju ke bumi. Besarnya mendekati 1G. Ya, yang sama dengan 9,8 meter per sekon. 0,96 ini kalau dibulatkan itu menjadi 1. Oke teman-teman. Nah, jadi sekian dulu ini video. Karena terlalu panjang menurut saya ya. Gak sempat saya lagi untuk membuatkan mereka ini menjadi dalam bentuk sudut. Nanti saya susah nanti untuk merender videonya, oke? Nanti saksikan di video selanjutnya di part ke-4 bagaimana cara mengubah ini menjadi bentuk roll, pitch ya, seperti pesawat itu ya, miring baru menungki. Baik, itulah dia dulu video part 3-nya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jadi mudah-mudahan kalian mendapatkan sesuatu yang baru ya dari video saya. Karena ini menurut saya videonya sangat panjang satu dan juga banyak informasi yang di cover dalam video ini. Jadi mudah-mudahan berguna buat kalian semua. Jika ada sesuatu yang baru kalian peroleh, boleh kalian likes. Dan jangan lupa di subscribe channel saya untuk mendapatkan video selanjutnya. Dan juga klik tombol notifikasi.
bagikan juga kemanapun supaya banyak orang yang melihat video ini dan semakin memahami bagaimana cara memprogram dan mempelajari MPU 6050 khususnya. Dan juga kalau ada pertanyaan boleh disertakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video part keempat. Dah.